Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara merawat burung perkutut agar cepat gacor atau cepat manggung. Dan jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like, comment, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Ambil ulasan-ulasan yang baik-baik saja, buang ulasan-ulasan yang tidak baik atau yang jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Dan semoga saja bermanfaat untuk Anda semua. Cara merawat burung perkutut agar cepat gacor atau cepat manggung. Burung perkutut ini sebenarnya banyak sekali dijumpai di mana-mana. Dan juga banyak yang memeliharanya, entah itu dari penduduk desa maupun penduduk kota, entah itu perkutut lokal maupun perkutut Bangko. Namun dalam memelihara ini sering banyak yang kurang paham dalam perawatannya. Nah, kali ini saya akan memberikan beberapa tips dan trik bagaimana cara merawat burung perkutut lomba ataupun burung perkutut kelangenan rumahan, entah itu perkutut lokal maupun perkutut Bangko. Di antara lain adalah satu, carilah suasana yang nyaman untuk burung perkutut. Kenapa saya pilih suasana yang nyaman untuk memelihara burung perkutut kesayangan kita? Karena pada dasarnya bukan hanya burung saja yang menginginkan tempat yang nyaman. Manusia pun juga menginginkan tempat yang nyaman dan tenang. Kita sebagai manusia saja sangat dan berharap menginginkan tempat yang nyaman untuk ditempatinya. Begitu juga untuk perkembangan burung perkutut ini. Carilah tempat yang sekiranya nyaman dan aman untuk habitat atau tempat untuk perkutut agar kita bisa menjaga dan melestarikan dan memelihara burung perkutut tersebut. Yang kedua, membersihkan kandang atau sangkar burung perkutut. Bicara soal kenyamanan, kita sebagai pemelihara harus lebih ekstra untuk mengecek dan membersihkan kandang atau sangkar burung perkutut, karena hal ini disebabkan sangatlah penting bagi si burung perkutut agar cepat rajin, gacor ataupun manggung. Karena kebersihan dan kenyamanan sangkar adalah hal yang harus kita lakukan dan hal wajib untuk kita memelihara burung perkutut kesayangan kita. Contoh dalam hal ini adalah membersihkan alas bawah sangkar dan mengganti pakan ataupun air minum yang sudah lama disediakan agar tetap steril ketika dimakan si burung perkutut itu. Inilah yang harus kita lakukan minimal 2 hari sekali. Yang ketiga, rutin memberikan pakan atau minum. Inilah hal yang perlu kita ingat sebagai pemelihara burung perkutut, karena hal yang paling penting adalah rutin memberikan pakan dan minum selama 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Biasanya perkutut lebih menyukai aneka biji-bijian seperti jagung, beras, dan lain-lain seperti otek, godem, jewawut, beras merah, ketan hitam, dan lain-lain. Yang keempat, bisa diberikan kencur atau kunyit putih. Selain makanan pokok burung perkutut, juga alangkah baiknya kita kasih sedikit ramuan berupa kencur. Khasiat ini yang baik untuk kesehatan burung perkutut. Di samping itu juga khasiat kencur untuk menghilangkan lendir atau dahak pada burung perkutut, agar burung perkutut ini memiliki kualitas suara yang bagus dan juga membantu menguatkan pita suara pada burung perkutut. Ada 2 cara untuk memberikan pakan berupa kencur pada perkutut. Bisa diparut dan diambil sarinya, kemudian dicampur sedikit air untuk diminumkan, atau cara kedua bisa kalian lakukan dengan mengupas kencur tersebut dan dipotong kecil-kecil lalu meloloskannya ke paruh atau ke patok atau mulut burung perkutut tersebut. Yang kelima, melakukan mastering. Hampir sama dengan beberapa jenis burung lainnya, ketika kita melakukan hal tersebut, dalam tahapan ini kita dapat memberikan suara mastering MP3, entah itu MP3 suara perkutut jantan maupun MP3 suara perkutut betina, entah itu perkutut lokal maupun perkutut Bangko. Yang keenam, bisa memandikan burung perkutut. Agar kesehatan dan kebersihan pada burung perkutut terjaga, alangkah baiknya setiap pagi kita lakukan pemandian pada burung perkutut dengan cara disemprot memakai air campuran sabun antibakteri atau sampo. Ini sangat berfungsi agar kotoran yang menempel pada bulu-bulu perkutut maupun sangkar dapat hilang dan mengurangi resiko terkontaminasi kuman dan bakteri ataupun virus yang mengakibatkan burung perkutut kita sakit. Yang ketujuh, melakukan penjemuran. Ini adalah langkah yang sebaiknya kalian lakukan ketika kalian selesai melakukan pemandian pada burung perkutut. Ini lakukan setiap pagi, karena waktu pada saat ini merupakan waktu yang tepat dan baik
bagi kesehatan dan perkembangan si burung perkutut, karena sinar matahari di waktu itu adalah sinar yang mengandung vitamin D yang baik bagi tubuh burung perkutut tersebut, entah itu burung perkutut lokal maupun burung perkutut Bangkok. Yang kedelapan, memberikan pasangan. Untuk faktor ini yaitu dengan memberikan pasangan terhadap burung perkutut kesayangan kita. Biasanya burung perkutut yang memang dalam masa birahi, burung ini akan selalu berbunyi setiap saat. Caranya yaitu dekatkanlah burung jantan dengan betina, atau bisa juga dimasukkan dalam satu kurungan. Biarkan mereka dalam satu kurungan beberapa saat, setelah itu baru pisahkan kembali burung yang terlihat sudah jodoh. Biasanya burung yang dipisahkan akan terus berbunyi karena memanggil sang jantan maupun sang betina untuk birahinya. Yang kesembilan, pemberian extra fooding. Pemberian extra fooding yang dimaksud adalah pemberian yang berupa undur-undur, ulat tongkong, kroto, serangga, jangkrik, dan lain-lain. Bila perkutut tersebut tidak mau, bisa diloloskan ke burung perkutut tersebut. Semua ini mengandung banyak protein hewani dan juga banyak vitamin, dan juga agar burung perkutut tidak bosan pada makanan pokoknya yaitu biji-bijian. Yang ke-10, pilihlah jenis kelamin perkutut. Dan ini adalah jika kalian pastikan menginginkan burung yang kalian miliki bisa gacor kenceng, alangkah baiknya saya sarankan untuk kalian pilihlah perkutut jantan yang berjenis kelamin jantan yang baik, karena yang berjenis kelamin jantan akan lebih gacor dan mengeluarkan suara lebih nyaring, lebih merdu, lebih enak didengar. Dan untuk membedakan jenis kelaminnya, Anda bisa membedakan sumpit kerapatan kaki kurang lebih 1 cm. Selain itu juga jantan akan lebih terlihat tegak dengan bentuk badan besar dan tegak, serta memiliki ekor yang menyatu. Itulah beberapa tips dan trik bagaimana cara tepat membedakan jantan dan betina. Burung perkutut yang kalian miliki lebih gacor dan membuat kita menjadi pemelihara yang baik, dan pastinya memiliki kualitas tinggi atau burung perkutut yang baik. Sangatlah senang, sangatlah bangga. Dan saya sarankan agar kalian juga mengikuti klub atau kelompok pemelihara burung perkutut terdekat atau komunitas-komunitas kungmania, entah itu dari media sosial ataupun dunia nyata. Dan sekali lagi saya sarankan, pilihlah kualitas yang bagus dalam pemelihara binatang yang kita senangi atau burung perkutut tersebut, karena semuanya akan lebih memiliki kualitas yang baik dan tidak mengecewakan majikannya atau pemeliharanya. Ketika itu kita sudah memilih hewan peliharaan yang bagus, jangan kita malas-malas untuk merawatnya. Rawatlah dengan baik, dengan senang hati dan tepat, agar kita memilih hewan peliharaan yang kita pilih itu berkualitas unggul. Seperti yang saya tuliskan untuk beberapa cara dan tips untuk memelihara burung perkutut dengan baik. Semoga apa yang saya tuliskan bermanfaat bagi kalian para hewan atau para kungmania atau para hewan burung perkutut tersebut. Pada dasarnya seleksi kualitas suara menentukan pemilik mengetahui kriteria suara yang bagus. Jika kalian belum puas dengan apa yang saya tuliskan di sini, alangkah baiknya kalian bisa mengetahui sendiri dengan kalian datang dan bergabung di kelompok kungmania atau kelompok burung tersebut, entah itu dari media sosial maupun dunia nyata tentang hobi burung perkutut. Di sana pasti kalian akan dikasih tips, trik, dan ilmu untuk merawat perkutut dengan baik dan benar, entah itu dari media sosial YouTube, entah itu Facebook, entah itu WA, entah itu dari dunia nyata, entah itu dari pasar-pasar burung atau peternak-peternak burung yang handal. Jadi jangan sungkan untuk bercerita tentang burung perkutut, keluhan-keluhan tentang burung perkutut untuk cerita ke senior-senior ataupun yang sudah berpengalaman tentang bidang burung perkutut. Jangan malu-malu untuk bercerita tersebut. Dan ini adalah jika kalian pastinya ingin menginginkan burung yang kalian miliki bisa gacor kenceng. Nah, alangkah baiknya saya sarankan untuk kalian sang pemilik, pilihlah perkutut yang berjenis kelamin jantan. Jadi jangan memilih betina kalau untuk gacoran. Jadi betina hanya untuk memancing kegacoran tersebut. Dan untuk membedakan jenis kelaminnya, Anda bisa membedakan sumpit kerapatan kaki kurang lebih 1 cm untuk jenis kelamin jantan, dan sebaliknya untuk betina lebih renggang. Dan saya sarankan agar kalian juga mengikuti klub atau kelompok pilihan burung perkutut terdekat. Itulah beberapa tips dan trik bagaimana cara yang tepat untuk merawat burung perkutut agar burung perkutut yang kalian miliki tetap rajin gacor.
Janganlah kita malas-malas untuk merawat, rawatlah dengan baik dan tepat agar kita memiliki hewan yang peliharaan yang berkualitas tinggi. Sepertinya demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan tentang ulasan-ulasan saya tetap merawat burung perkutut kita tetap dengan rajin, dengan penuh kasih sayang, dan jangan lupa subscribe, like, aktifkan lonceng notifikasinya, komen, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Salam Kumania, salam sejahtera, salam guyub rukun, salam sukses selalu untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Semoga saja bermanfaat untuk Anda semua, dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.